Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Talk in Car ya. Mhm. Selamat datang lagi di video Talk in Car. Sekarang lagi malam nih, jam 9:06. Belum cukup malam sih, tapi lumayan malam. Hari ini Desember 2022. Kebetulan sebelah saya adalah supir aka keluarga saya yang baru saja lulus dan sedang mencari kerja. So, bahasan kita adalah tentang mencari kerja. Ya nggak? Iya. Dalam nggak? Iya. Yang agak keras suaranya, ntar Iya. nggak kedengaran ya. Iya. Oke. Oke, jadi yang mau kita bahas itu adalah bagaimana sih perasaan orang yang memasukkan kerabat. Dah, kamu itu apa? Terlalu ke kiri. Jadi yang sepeda motor itu gebrak ke kiri. Iya toh. Iya banget bang, anak saya ngomong ngono. Ayo jadi lawan nih. Iya nggak apa-apa ya apa ini? Ya terdistrak, hati-hati. Kamu fokus ke kiri, hati-hati. Fokus. Tadi tuh dia sampai ngomong ngono loh bang. Terus habis itu But you have to cut this ya. enggak lah, ini kan no cut no edit ya. Berhubung saya nggak ngerti cara, saya belum belajar nih cara meng-cut ini. Oke, jadi kita akan berbicara tentang bagaimana sih perasaan orang yang harus memasukkan ya nepotisme ya. Nepotisme. Tidak harus kerabat ya, tapi siapapun yang masuk di perusahaannya atau di kantornya gitu. Oke, kalau itu dari sudut pandang saya ya. Jadi kebetulan tempat saya itu memang lagi rekrutmen pegawai. Kebetulan saya ada satu di antara tim rekrutmen tersebut. Nah, saya pribadi itu galau. Saya sebenarnya bisa kan masukin adik saya nih. Adik saya bisa masuk nih. Tapi pertama memang jadi tempat saya bekerja itulah sedang melakukan perampingan sebenarnya. Perampingan ya. Jadi existing itu ada bagian itu ya, ada apa namanya bahasanya? Posisi itu. Dan posisi itu anggap posisi itu ya bahasanya. Posisi itu orang yang berada di posisi itu di tahun 2022 ini dia nggak perform, sama sekali nggak perform, sehingga dilakukanlah pemutusan hubungan. Jadi kontraknya memang berakhir di Desember dan tidak dilakukan perpanjangan. Nah sebenarnya kan posisi itu tuh bisa ya saya masukkan adik saya nih, tapi rasa bersalah, rasa apa ya, saya nggak sampai hati saya untuk ngomong adik saya aja ya, kita masukin adik saya, itu nggak sampai hati saya blast. Jadi ya udah berakhir dengan ya posisi itu memang, dan saya yang meyakinkan pimpinan bahwa posisi itu nggak usah diisi lagi karena memang kita akan melakukan perampingan salah satunya di posisi itu gitu. Itu dari segi saya ya. Dan di sisi lain banyak banget bukan kerabat ya, teman sejawat yang nitip, mbak tolong mbak, ini anak saya belum lulus tapi habis ini lulus. Itu banyak banget ke saya, nggak cuman itu, kemudian orang lain banyak banget, mungkin ada 10 kali orang yang ini. Jadi posisi ini sebenarnya bukan posisi yang dengan gaji besar ya, enggak, UMR, tapi begitu banyak peminatnya, sangat banyak bahkan. Dan ini pokoknya banyak lini yang masuk ke saya, yaitu saya sebutkan hampir 10, mungkin 10 ya, yang menginginkan entah kerabatnya, entah anaknya, entah adiknya, entah menantunya, entah anaknya, mbaknya, entah yang ingin masuk ke posisi itu gitu. Semoga saya bertahan ya dengan
pemikiran idealis seperti ini gitu. Nah sekarang dari sudut pandang yang mencari kerja. Ya. Oke. Tapi kita agak berubah ya sedikit ya, maaf ya kalau agak bergoyang-goyang. Oke. Dari yang ingin bekerja, bagaimana perasaan Anda ketika ditawarin saudara masuk ke sini, atau apakah Anda tertarik untuk menawarkan diri? Bu, ya aku masukkan ke perusahaanmu gitu. Jadi sebenarnya kalau apa ya, manusiawi gitu ya, nggak munafik kan, kita pasti pingin banget kayak aku pengen cepet kerja gitu, apalagi aku didukung dirimu yang bisa masukin orang gitu kan. Maksudnya aku kan harusnya lebih kayak tolong dong aku masukin ini gini, mempermudah gitu kan. Dan banyak saudara juga yang kayak ya udah minta mbakmu lah apalah gitu yang bisa masukin gitu istilahnya. Cuman nggak tahu kenapa kayak aku tuh nggak mau dinilai apa ya, after aku dimasukinnya itu loh. Jadi ketika aku udah dimasukin pasti banyak gunjingan, halah itu loh adiknya ini, halah itu loh ini. Jadi kayak meng-underestimate aku gitu loh. Dan aku juga mungkin bakal kehilangan kepercaya diri yanku kalau aku dimasukin, kayak wah segitu gobloknya aku kah sampai aku tuh harus dimasukin kakakku gitu. Kayak nggak percaya sama diri sendiri gitu loh akhirnya. Jadi kayak apa ya, lebih ke setelah aku masuk dan banyak gunjingan dari orang-orang kalau ala dia masuknya gampang bla 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 gitu. Padahal mungkin ternyata aku bisa perform kan di posisi yang dimasukin itu. Cuman nggak tahu kenapa kayak nggak gitu, kayak juga mikirnya nggak keren aja gitu loh. Kayak nanti ditanyain gitu, oh ya kamu masuk sini ya gitu, kok bisa gitu, masa aku harus jawab iya dimasukin kakakku lah, kan jadinya kayak kayak gitu kan, kayak hah nggak banget anjir gitu. Dari aku sih gitu ya, meskipun banyak yang bilang kayak enak loh seharusnya kamu tuh udah bisa kerja, bisa minta kakakmu bla 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 gitu, tapi kayaknya enggak sih, karena mungkin kedua kakakku itu tidak melakukan itu ya. Jadi kakak pertama dan kedua bener-bener murni hasilnya dia sendiri gitu. Jadi ketika nanti aku kayak gitu, aku kayak ngerasa wah aku bener-bener di belakang kakak-kakakku kayak gitu loh. Tahu nggak sih perasaan? Ya, I see. Kayak, gitu loh, kayak wah ini saudaraan tiga cuma ini doang nih yang ini nih. Jadinya tuh kayak aduh nggak dulu deh gitu. Karena mungkin aku juga yakin ya aku bisa tuh tanpa bantuan kakakku untuk memulai karirku dari nol. Oke, dan itu dari sudut pandang kedua belah pihak ya. Terus sekarang aku sih memang ngerasanya mungkin agak lebih berat ya. Aku mencari kerja di tahun 2009 itu bagiku mudah, dan mungkin bagi kebanyakan orang mudah untuk mencari kerja di tahun itu. Maksudnya kalau aku ngelihat lulusanku itu nggak terlalu lama dah, dan teman-temanku deh nggak terlalu lama untuk mendapatkan kerja. Kemudian adikku yang persis bawahku itu di tahun 2000 berapa ya Nda ya? 13 atau 14 lah ya, 13 dah. Nah itu mungkin juga enggak, maksudnya enggak terlalu susah gitu. Walaupun memang beberapa tetangga yang selevel adikku ada beberapa yang lumayan lama, tapi tidak mencapai setahun, maksudnya dalam kurun waktu bulanan mereka mencari kerja. Tapi ya so far gak apa-apa lah gitu. Nah memang kalau untuk angkatannya dia nih 2022 dia berjuang banyak banget gitu, lulusannya banyak gitu kan, plus karyawan-karyawan lama yang mantan PHK ya nggak ada. Apalagi kan after corona kan. Iya. Jadi kayak bener-bener struggle. Nah jadi memang agak susah ya mencari pekerjaan gitu ya. Semoga aja tetap memiliki daya juang, tetap pemerintah tetap memikirkan lulusan perguruan tinggi ini di mana sih bisa diserap gitu. Nah itu semoga. Tapi ada beberapa yang aku tuh kayak
banget gitu loh Pak. Mungkin kan karena mungkin aku berjuang ya, tapi balik lagi ke kerjaannya sampean kan ada beberapa di beberapa kota lainnya kan mereka juga buka kan serentak kan, kayak cabang ini membuka serentak gitu kan. Ada posisi yang mungkin aku bisa masuk di cabang lain selain di kantormu gitu kan istilahnya. Cuman kan akhirnya sampean untuk konfirmasi gitu kan, ini beneran posisi ini lagi butuh kah? Nah tiba-tiba temennya sampean tuh bilang kayak udah diisi gitu, udah bakal Iya, diisi. betul, Tahu nggak betul, sih betul. kan? Iya, Kayak it's not fair gitu. Iya. Aku kayak wih gila kalau Iya, kayak betul, gitu betul, kan betul. emang ya udah nggak usah Diumumkan dihapilin aja. gitu. Kalau emang udah ada yang mau masuk kan ya udah nggak usah diumumkan. Akhirnya kayak gitu tuh aku tuh sampai lihat Mbak ya di Instagram kan ada kayak disna kerja kayak gitu-gitu tuh loh. Ada tindak. Nah terus habis itu ada tuh lowongan dari kantormu itu Mbak. Ada tindak sebelah Iya. kiri. Apa kantormu itu kayak nyari posisi ini satu pintu gitu lah istilahnya di berbagai cabang. Lalu komenannya tuh lebih banyak Mbak. Ada tindak. Komenannya tuh banyak banget yang kayak alah nggak mungkin bisa kamu kalau nggak punya orang dalam gitu semua. Iya, serius. Aku langsung kayak wah ya bener sih, aku mau komen juga iya nih gitu kan. Tapi aku Soalnya kamu udah- tahu ya iya, kenyataannya. karena aku tahu gitu loh kayak the real one-nya tuh emang ya kayak gitu loh. Aku tuh kayak iya bener banget ya kalian, aku sampai kayak gitu kayak miris banget gitu. Iya. Tapi jujur sih kalau di kantorku memang udah alhamdulillah ya, maksudnya jadi sudah terbreakdown posisi mana yang sudah existing ya, maksudnya yang sudah berkontrak tahun ini ya, jadi mereka diperpanjang, mana posisi yang memang kita cari-cari baru. Dan memang cari-cari baru aja jujur aja memang ada kuotanya, beberapa itu memang terkuotakan untuk ya beberapa orang yang memang minta gitu ya, dan beberapa orang real, maksudnya dia struggle, tapi memang bukan di posisi kantor ya, maksudnya untuk di posisi lapangan gitu, jadi kamu nggak bisa masuk gitu. Dan memang beberapa posisi yang di kantor yang aku konfirmasi, yang kebetulan aku kenal, aku bisa cari tahu, yaitu pada saat aku konfirmasi udah ada titipannya si A, udah ada titipannya si B. Ya bersabar wahai adikku. Jadi kayak ya daripada apa ya, pasti mikirnya ya dicoba aja bla bla, enggak dah. Itu tuh Iya, udah daripada useless banget. betul itu kayak angin wasting palsu. time. Terus apa lagi ya, ya udah itu sih, mungkin semoga kedepannya lebih bisa itu ya. Tapi mungkin ini loh, mungkin karena aku anak terakhir juga ya, dan tahu kakak-kakakku jaraknya itu 9 dan 13 tahun. Jadi apa ya, orang tua itu juga mengandalkan dirimu gitu loh untuk nyariin aku kerjaan, sampai kayak bilang apa ya, masa nggak bisa sih ini gitu di kantormu gitu kan. Dan aku selalu bilang kayak enggak, aku nggak mau. Tau nggak Itu sakit nggak hatimu? itu ya apa ya, mungkin dari sisi orang tua mereka pingin kasihan nih anakku gitu kan, tapi di sisi akunya tuh kayak ngerasa nggak sebegitu percayanya kah sama aku gitu. Terus kayak aku tuh nggak goblok-goblok amat loh kayak gitu tuh. Lampu merah. Aku tuh nggak goblok-goblok amat gitu kan. Maksudnya kadang-kadang orang tua juga kurang sabar ya dalam menghadapi situasi gitu. Ya karena mungkin waktu ayah dapat kerjaan dia kan gampang banget kan Mbak. Dan itu dulu kan 8 berapa ya? 85-an. Ya gitu, maksudnya kayak aku tuh takutnya orang tua sekarang itu yang usianya udah tua ya, itu tuh kayak mikir kayak kamu tuh kurang berusaha gitu loh, tau nggak sih? Padahal setiap hari tuh aku berusaha mencari pekerjaan yang sama kayak apa yang aku, sama kayak jurusanku kayak gitu. Walaupun kamu juga nggak menutup kemungkinan kan melamar di pekerjaan yang bisa sejalan lah ya, semua jurusan gitu maksudnya. Maksudnya aku benar-benar udah cari gitu kan. Cuman emang ya gimana ya? Emang sesusah itu gitu loh. Ya emang harus sabar gitu. Apalagi kan mungkin emang dari SMA jalanku tidak mulus untuk ini. Jadi kan apa
apa ya, aku tuh waktu SMA udah ngerasa kayak down di bawah kakak-kakakku, ditambah waktu kerja itu kayak gini gitu loh. Terus orang tua yang kayak selalu nanyain gimana progresnya, emang bagus ya sebenarnya nanyain progres gitu kan, akhirnya artinya mereka care gitu kan sama kita. Cuman ada perasaan apa ya, beban gitu loh kalau kita tuh nggak cepet-cepet gitu loh, tau gak sih? Kalau mereka nggak ngomongin ya nanti kelihatan nggak care, tapi kalau mereka nanyain terus itu akunya tuh ngerasa kayak beban gitu loh, tau gak sih? Kayak aduh ini orang tua aku udah berharap ya aku cepet-cepet kerja, maaf ya, kayak lebih ngerasa bersalah gitu loh, maaf ya aku nggak bisa cepet dapat kerjaan kayak gitu itu loh, tau gak sih? Ya, tapi walaupun kita sadar ya mungkin dari sisi orang tua Iya, itu, mungkin dari sisi orang tua itu tuanya, merasa kasihan ke anaknya, kasihan nih anakku kasihan belum nih. kerja gitu. Tapi ya life harus dinikmati ya. Life must go on ya. Enggak, enjoy life, maksudnya harus dinikmati. Just enjoy it. Sepahit apapun itu ya, walaupun belum dapat kerja harus di-enjoyin. Cuman berpikir kayak ya mungkin emang waktuku belum sekarang ya gitu, maksudnya ya pasti aku ada waktuku sendiri lah buat aku dapatkan itu. Baiklah, mungkin sekian ya. Durasi sudah 16 menit, durasi ini no cut no edit dulu ya sementara ini. Kami sedang mencari bagaimana cara mengedit video. Kita masih amatir ya, ibu-ibu amatir dan mbak-mbak yang memang belum tertarik untuk ngevlog ya, jadi masih amatir. Tapi kontennya sebenarnya deep talk ya di mobil. Jadi soalnya aku ngerasa kadang-kadang kita bisa curhat itu malah di mobil karena intimate ya, lebih intim, maksudnya cuman berdua, nggak ada ponakan dari dia, nggak ada anak-anakku, nggak ada suamiku yang mungkin adikku ini akan lebih sungkan ya kalau bercerita. Dan kan nggak lucu ya kita masa bercerita berdua bisik-bisik di kamar, kan orang lain ngelihatnya nggak enak ya, apalagi di rumah tuh ada mertuaku, nanti dikiranya rasan padahal kita cuma pengen curhat. Jadi ya mobil satu-satunya tempat yang mungkin enak gitu untuk curhat. Mungkin segitu dulu, doain ya biar adikku dapat kerja, cepet dapat jodoh dan tetap waras. Oke. Semoga next talk in the car-nya itu aku udah ngomongin kerja. Amin. Ya wes ngono ae ya, ya wes gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.